saat ini saya akan memperkenalkan kepada kalian salah satu jenis ular, yaitu ular terbang. Ini berada di marga Chrysopelea. Nah, saya akan membahas salah satu spesiesnya, yaitu Chrysopelea paradisi atau ular terbang Firdaus. Jadi ular ini memiliki panjang maksimum 1,2 meter. Ular ini merupakan pengendali populasi kadal, cicak, sama tokek terbang atau cicak terbang ya. Biasanya orang menyebutnya seperti itu. Ular ini merupakan mangsa dari burung pemangsa dan juga biawak. Ada yang bertanya apakah ular ini benar-benar terbang? Sebenarnya tidak. Jadi ular ini berpindah dari satu pohon ke pohon lain itu dengan memipihkan badannya sehingga bisa melayang jauh. Nah, terlihat seperti terbang ya, karena saking jauhnya dia melayang. Jadi badannya dipipihkan, dia lompat, lalu melayang, seperti itu. Penyebaran ular ini meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi hampir di seluruh pulau Indonesia ya, kecuali Papua. Nah, beberapa kalangan menganggap ular ini masuk di kategori hewan langka karena sudah sangat jarang ditemui. Bersyukur saya baru dapat 2 ekor malah ya. Jadi dari warga di Balikpapan sudah diamankan, diserahkan ke saya untuk dilepas ke alam. Ular ini berbisa rendah, jadi tidak membahayakan sama sekali ke manusia. Jadi efek bisanya itu hanya berpengaruh ke mangsanya saja. Kalau tergigit sama ular ini, efeknya hampir tidak ada. Mungkin kalau misalkan ada orang yang alergi, akan ada reaksi alergi saja, mungkin berupa gatal-gatal atau sedikit membengkakan lah. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat tergigit sama ular ini, tidak ada efeknya apa-apa kecuali luka-luka kecil ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana ularnya, akan saya perlihatkan. Ini lumayan besar sudah ini. Sudah ukuran dewasa. Ya. Nah, jadi sebenarnya mudah dikenalin si ular ini, sisiknya cantik ya. Sisiknya motifnya terlihat jelas. Sama ciri khasnya itu di kepala sebenarnya. Ini di kepalanya. Nah, di kepalanya seperti ini motifnya. Paling gampang ya dikenalin ular ini ya. Nah, ini yang kecil. Ini lebih cantik nih warnanya. Cuman karena baru dapat, liar sekali nih. Tuh, lihat. Liar sekali masih. Ini lebih cantik, dia ada merah-merahnya. Nah, konon info dari teman-teman relawan, kalau yang ada merahnya ini jantan, cuman saya belum pernah membuktikan ya. Belum pernah membuktikan. Ini di badannya ada motif merah-merahnya. Sedangkan motif di kepalanya kurang lebih sama dengan yang tadi. Gigit. Ya, dia matuk ya. Cuman kan karena kecil tuh. Hanya luka kecil aja. Tidak berpengaruh apa-apa. Bekas gigitannya kelihatan dah ya. Nih. Hanya luka kecil seperti ini aja. Dan ini tidak ada rasanya apa-apa. Tidak ada rasanya apa-apa. Jadi ular ini berbisa rendah. Jadi hanya memiliki efek ke mangsanya. Dan itu pun beradanya di taring belakang. Jadi kalau matuk ini nggak kena bisanya. Hanya mungkin yang perlu kita waspadai adalah bakteri di mulut ular ya. Mungkin dia habis mangsa, mangsanya ada bakterinya, gigit. Nah, mungkin ada bakterinya juga di bekas gigitannya ini. Nah, itu yang harus dibersihkan dengan cairan antiseptik. Jadi kalau dari sisi bisa, ular ini relatif aman. Jadi dia harus menggigit dan mengenai taring belakang baru dia bisa nginjek bisa. Nah, jadi kalau kalian ketemu ular ini di sekitaran rumah kalian, cukup dibiarkan saja. Kalau misalkan masuk rumah diusir, ular ini tidak berbahaya. Jangan dibunuh, kasihan. Karena ular ini juga bermanfaat untuk mengendalikan populasi cicak, kadal, tokek, dan lain sebagainya. Bahkan kalau ada anak tikus juga bisa dimakan. Oke, ularnya sudah saya amankan lagi. Akan saya carikan lokasi yang cocok untuk dilepas liarkan. Sebenarnya karena ular ini tidak membahayakan, ditaruh di dekat pemukiman atau bahkan dilepaskan di pemukiman sendiri juga tidak akan bermasalah. Tidak membahayakan manusia, tapi justru saya tidak melakukan itu karena justru berbahaya untuk ularnya sendiri. Jadi sebagian besar masyarakat kita yang masih awam
Begitu ngelihat ular, tidak peduli itu berbisa atau tidak, langsung dibunuh. Kasihan ularnya, ya. Jadi besok atau lusa mungkin saya akan cari lokasi yang aman untuk ular. Saya akan lepaskan. Jangan kemana-mana dulu. Videonya akan saya lanjutkan di video ini. Oke? Nah, ini ada anak kampung sini ngelihat saya bikin konten, pengen megang ular. Ini sekalian saya edukasi ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu ular, sini. Kalau ketemu ular, nggak dikenal, jangan langsung dipegang seperti ini ya. Diusir aja pakai alat. Nah, kalau ini Om karena sudah paham, jadi Om bolehkan kalian pegang. Jangan dulu, jangan. Nah, megangnya posisi amannya seperti ini, jadi dua posisi dia. Dan jangan ditekan. Iya, ndak. Jadi ularnya tidak merasa terancam. Kepalanya. Nah, nih. Kepalanya. Nih, saya pegang kepalanya nih. Ya kan? Yang penting jangan ditekan. Kalau ditekan dia merasa terancam nanti gigit. Berani pegang? Laki ular tuh gimana? Hah? Ndak bisa, ndak berani. Ular tidak bisa sendirian. jinak. Aku ndak berani sendirian. Tapi kalau dia tidak merasa terancam dia tidak akan gigit. Kata orang dicium kepalanya. Enggak, itu mitos. Tapi sekali lagi Om ingatkan ya, kalau kalian ketemu ular tidak kenal, jangan main pegang seperti ini ya, berbahaya. Siapa tahu ular berbisa. Aku pernah ular kobra. Pakai Nggak, sapu anu kan, atau alat apa? Lompat dari atas atap kan, baru Nah. baru tuh dipegang. Ini. Tiba-tiba langsung dia lari ke anu samping belakang lemari, baru tuh ditangkap sama bapaknya teman. Ular kobra kecil. Iya. Aku di speed. Kayak gitu nah kecilnya. Jadi intinya kalau ketemu ular, tidak kenal ularnya jangan langsung dipegang ya, Ya. karena khawatirnya ular berbisa. Jadi diusir aja pakai Kalau kayu ini nggak atau pakai berbisa kan, sapu. Ini berbisa rendah. Nggak berbisa berarti. Berbisanya rendah untuk mangsanya aja. Kalau untuk ke manusia dia tidak berbahaya. Tikus. Ya, kalau ini ular terbang. Jadi kalau misalkan ketemu ular seperti ini di rumah, jangan diganggu, biarkan aja. Usir aja. Didiamin aja. Ya, didiemin atau Diusir. kalian usir. Ini takut kok dia sama manusia, pasti dia pergi. Oke? Oke. Oke, nantikan video proses pelepasannya ya. Di video ini juga. Jangan kemana-mana dulu. Nah, saya sudah di lokasi pelepas liaran. Jadi ini sebenarnya di hutan kota. Tidak terlalu jauh juga dari pemukiman, tapi lumayan lah. Karena hutan kota ini agak luas dan mungkin aman sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Karena ini hutan kota ya, pasti akan terjaga. Nah, ini ularnya sudah di sini, akan saya lepaskan. Oke, pergi. Oke, biarkan dulu. Saya akan ambil ular yang satunya lagi. Nah, ini ular yang satu ini agak liar, jadi saya harus pegang kepalanya. Oh, masih belum lari ya tadi. Pergi. Pergi. Laju. Langsung jauh betul ke sana dia. Laju banget yang kecil, langsung hilang. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Nantikan video menarik lainnya. Salam lestari.